Ustazah Afwan ini naibul fa'il dulu. Iya, naibul fa'il. Oke, Ustazah. Oke, jazakillah khair Kak Falisya. Nah, sekarang kita langsung bahas ke naibul fa'il ya. Terakhir kita bahas tentang fa'il atau disebut dengan subjek. Kalau sekarang kita bahas tentang naibul fa'il atau disebut dengan pengganti fa'il. Naib itu artinya pengganti ya. Naib, pengganti. Fa'il, subjek berarti pengganti subjek atau pengganti fa'il dalam kalimat pasif. Nah, kalau fa'il itu terdapat dalam kalimat yang aktif ya, atau disebut dengan fi'il ma'lum. Oke. Kata kerja yang aktif disebut dengan fi'il ma'lum. Kalau misalkan kata kerja yang pasif disebut dengan fi'il majhul. Oke, jadi fa'il itu ada di kalimat aktif atau fi'il ma'lum. Kalau misalkan naibul fa'il ada di fi'il majhul atau kalimat pasif. Contohnya di sini ada kata yashrabu Ahmadu al-ma'a. Yashrabu Ahmadu al-ma'a. Ahmad itu sedang meminum air. Oke, Ahmad sedang meminum air. Di sini yashrab dia fi'il maklum atau disebut dengan kalimat pasif pasif aktif ya, maklum. Nah, Ahmad fa'il atau subjeknya dan alma itu maf'ul bih gitu. Atau disebut dengan objeknya. Nah, kita tahu dia fi'il pasif atau fi'il aktif ya atau maklum dan majhulnya dari segi yang pertama nanti dulu Kak. Yang tadi aja. Nah, kalau misalkan di fi'il maklum atau kalimat yang aktif itu dia disebut langsung subjeknya. Ada subjeknya. Kalau misalkan di pasif dia nggak ada subjeknya. Tapi nanti ada kata lain yang menggantikan subjeknya. Menggantikan dari segi apa? Dari segi posisinya. Karena kan biasanya setelah fi'il itu kan fa'il ya atau subjek. Tapi di sini karena subjeknya dihilangkan, maka ada isim lain yang menggantikan posisinya fa'il. Disebut dengan naibul fa'il. Jadi menggantikan dari segi apa? Dari segi posisinya saja gitu. Kayak misalkan ketua kelas dan wakil ya. Kalau misalkan nggak ada ketua kelas, maka wakilnya yang menggantikan ketua kelas tersebut gitu. Jadi menggantikan dari segi posisinya gitu. Nah, di sini contoh dari kalimat pasifnya yushrabu al-ma'u. Yushrabu al-ma'u. Air itu diminum. Oke, air itu diminum. Karena di sini nggak ada subjeknya, maka yang awalnya yashrab ya, yashrab itu minum menjadi yushrab, majhul, diminum gitu. Al-ma'a yang awalnya dia jadi objek, maka menjadi al-ma'u, menjadi naibul fa'il. Kenapa dia dhammah? Karena dia naibul fa'il atau dia menggantikan posisinya fa'il. Karena fa'il kan di aslinya rafa ya, dengan dhammah atau yang tanda-tanda rafa lain. Nah, di sini karena dia si alma dia menggantikan posisinya fa'il, maka dari segi harokatnya, dari segi tandanya juga harus sama seperti fa'il, yaitu rafa gitu. Yushrabu al-ma'u. Nah, dari segi lafadz ya, kalau misalkan fi'il maklum, fi'il majhul ya atau kalimat pasif itu kebanyakan diawali dengan dhammah. Kayak di sini kan yushrabu. Yang awalnya yashrabu menjadi yushrabu. Misalkan ya'kulu, makan, menjadi yu'kalu, dimakan, gitu. Kemudian contohnya kemarin yang di ujian ya, yang di UAS ada musyia, yang awalnya dari kata masya, berjalan, musyia, diberjalankan, gitu. Atau contohnya lagi, shoma ya, berpuasa, shima, gitu. Nah, tapi kalau shoma sama shima itu ada pengecualian. Tapi kebanyakan fi'il majhul atau kalimat pasif itu diawali dengan dhammah. Yushrabu,
yu'kalu, atau fi'il madhinya contohnya akala, telah makan menjadi ukila, telah dimakan, gitu. Oke, lanjut Kak Falisya. Nah, kenapa fa'il dibuang? Jadi, fa'il dibuang itu sebenarnya ada beberapa maksud ya, nggak cuman asal dibuang, ada maksud-maksud lain, atau alasan lain yang menjadikan fa'il itu dibuang atau subjek itu dibuang. Yang pertama, karena fa'ilnya sudah diketahui, gitu. Jadi, karena fa'ilnya kita udah tahu atau mukhatab atau orang yang kita ajak bicara, dia udah tahu siapa fa'ilnya, nah, maka kita kasih fi'il majhul, gitu. Karena nggak perlu kita jelaskan lagi, karena kan dia yang kita ajak ngomong udah tahu, yang kita maksud itu siapa, gitu. Nah, yang kedua, karena fa'ilnya belum diketahui. Nah, yang kedua itu emang sama sekali nggak diketahui, nggak tahu fa'ilnya siapa, gitu. Makanya dia pakai fi'il majhul. Nah, yang ketiga karena fa'il ingin dirahasiakan, gitu. Jadi, misalkan, kita bicara tentang suatu masalah gitu, karena kita nggak mau menyebutkan fa'ilnya, nggak mau menyebutkan subjeknya, biar nggak terkena misalkan biar nggak terjatuh dalam ghibah misalkan, makanya kita nggak nyebutkan langsung fa'ilnya, gitu. Nah, nanti fi'ilnya pakainya fi'il majhul atau fi'il pasif, gitu. Jadi, bukan cuman karena fa'ilnya nggak diketahui, tapi emang sengaja dirahasiakan, sengaja nggak disebut, gitu. Makanya dia pakai fi'il majhul, gitu. Nah, yang keempat, khawatir atau takut bila dijelaskan. Tuh, jadi fa'ilnya dibuang karena takut kalau misalkan disebutkan atau dijelaskan. Nah, yang kelima sebagai menghormati fa'il, gitu. Menghormati fa'il, dan yang keenam tidak ada faidah bila disebutkan, gitu. Jadi, apa, banyak ya misalkan di Quran gitu kan beberapa misalkan kalau misalkan Kakak lihat di tafsir ya, beberapa ayat itu dia nggak disebutkan fa'ilnya langsung, kenapa? Karena maksudnya emang nggak ada faidahnya gitu, karena faidahnya kita ambil misalkan cuman sifat-sifat dari orang yang ada dalam Quran tersebut, gitu. Makanya nggak ada faidahnya, karena yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu cuman sifatnya, gitu, bukan orangnya. Makanya nggak disebutkan orangnya, gitu, sengaja. Selanjutnya, Kak Farisyah. Oke, contohnya yang belum diketahui. Tadi suriko al-hisanu, suriko al-hisanu. Suriko artinya dicuri. Al-hisanu kuda. Kuda itu dicuri. Karena kan namanya pencurian kita nggak tahu ya siapa yang mencuri. Makanya di sini dia pakai fiil majhul atau fiil pasif suriko yang awalnya dari kata saroko, ya saroko artinya mencuri. Nah, kita rubah awalnya majhul menjadi awalnya maklum aktif menjadi majhul atau pasif. Saroko menjadi suriko, dicuri. Al-hisanu dia menjadi naibul fa'il, gitu. Kuda itu dicuri. Next, Kak Farisyah. Oke. Nah, hal-hal yang dapat oh, ini ya, hal-hal yang dapat menjadi pengganti fa'il. Yang pertama, ada namanya maf'ul bih tadi ya jelas. Contohnya tadi yang yashrabu Ahmadu al-ma'a, di situ al-ma' sebagai objek atau maf'ul bih ya. Ahmad sedang meminum air, kemudian kita rubah yang awalnya fi'il ma'lum jadi fi'il majhul atau kalimat pasif. Awalnya yashrabu menjadi yushrabu. Yushrabu al-ma'u, gitu. Al-ma' kan awalnya dia jadi objek atau maf'ul, kemudian dia menjadi naibul fa'il. Nah, yang kedua ada jar majrur. Jar majrur. Kemudian ada dzaraf mutasarrif. Nah, kemarin di sini banyak yang salah ya dzaraf mutasarrif. Yang dimaksud dengan dzaraf mutasarrif nanti kita bahas ya. Oke, next Kak Fadisha. Nah, contohnya di sini yang maf'ul bih ghusila as-sahnu.
piring itu telah dicuci, gitu. Ghusila. Awalnya atau asalnya ghasala Ahmadu as-sahna. Ahmad telah mencuci piring. Kemudian kita hilangkan subjeknya atau, fa'ilnya, maka menjadi awalnya fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Ghasala menjadi ghusila. Ghusila as-sahnu, piring itu dicuci, gitu. Nah, yang kedua jar majrur, contohnya wuqifa min ajlik. Dari kata waqafa Ahmadu min ajlik. Jadi Ahmad itu berhenti karena kamu. Ahmad berhenti karena kamu. Nah, di sini karena Ahmad kita hapuskan atau fa'ilnya kita hilangkan, maka yang awalnya fi'il ma'lum waqafa menjadi wuqifa. Wuqifa min ajlik gitu. Diberhentikan karena kamu. Nah, di sini juga dzaraf mutasarrif. Contohnya ya, musya yaumun kamilun. Dari kata masya Ahmadu yauman kamilan. Ahmad itu telah berjalan 1 hari penuh. Gitu. Nah, kita hilangkan Ahmad, maka yang awalnya fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Masya menjadi musya. Oke, karena di sini yauman kamil sebagai dzaraf mutasarrif, yang awalnya dia fathah ya, karena dia dzaraf itu dia termasuk dari mansubat atau isim-isim yang dia diharokati dengan fathah gitu, dzaraf ya. Yang awalnya yauman kamil menjadi yaumun kamil karena dia menjadi naibul fa'il gitu. Nah, yang dimaksud dengan dzaraf mutasharrif apa? Dzaraf itu kemarin kita udah bahas ya tentang khobar ya. Dzaraf itu isim yang menunjukkan waktu atau tempat gitu. Nah, kalau mutasharrif itu yang dimaksud dengan mutasharrif jadi dzaraf tersebut, isim dzaraf itu dia bisa kita rubah harokatnya entah fathah, entah kasrah, entah dhammah gitu. Jadi dia nggak selalu dengan harokah fathah. Contohnya dzaraf yang dia selalu dengan fathah. Contohnya kata dzaraf inda, inda ya. Inda, ain nun dal, inda. Kemudian contohnya amama juga hina. Gitu juga hina itu dzaraf. Nah, inda, hina itu dia selalu dengan fathah. Kita nggak bisa bilang indi, ya, bukan pakai ya, indi biasa. Hini, nggak bisa, gitu. Kecuali nanti ada minnya, gitu. Atau apalagi ya selalu fathah itu, ya pokoknya dzaraf yang dia selalu fathah itu bukan masuk ke mutasharrif. Di mutasharrif di sini maksudnya dzaraf yang dia bisa berganti harokatnya. Contohnya yaum ya, yaum dia bisa berganti harokatnya. Yaumun kamil atau yaumin bisa juga, yauman juga bisa gitu. Oke, next Kak Fadisha. Nah, ketentuan naibul fa'il. Yang pertama di sini naibul fa'il dia marfu ya. Jelas karena dia menggantikan fa'il. Fa'il rofa, maka penggantinya itu juga harus rofa gitu. Nah, kemudian fi'ilnya harus berbentuk majhul, oke? Majhul atau fi'il pasif. Yushrabu, yu'kalu, wusila gitu. Nah, yang ketiga dia fi'ilnya harus selalu mufrad. Sama ya, sama kayak fi'il jumlah fi'liyah yang mana fi'ilnya maklum dia juga harus selalu mufrad. Begitu pula untuk fi'il majhul, dia juga harus selalu mufrad gitu. Jadi selalu mufrad kalau misalkan dia berupa jumlah fi'liyah atau fi'ilnya di awal kata gitu. Tapi kalau misalkan fi'ilnya di tengah atau fi'ilnya di akhir, itu nggak harus berupa mufrad. Nah, dia berupa mufrad kalau misalkan dia terletak di awal kalimat gitu. Contohnya di sini suriqa al-hisanani. 2 kuda itu telah dicuri. Nah, di sini walaupun al-hisanan dia bentuknya musanna atau 2 ya, 2 kuda, tapi fi'ilnya tetap harus mufrad suriqa gitu. Nah, yang keempat, fi'ilnya mengikuti naibul fa'il dari segi muzakkar dan muannasnya. Sama ya, kayak fi'il maklum atau fi'il pasif juga sama. Kalau fa'ilnya muzakkar, maka fi'il ma'lumnya juga muzakkar. Kalau fa'ilnya muannas, maka fi'il ma'lumnya juga muannas. Begitu pula untuk fi'il majhul. Kalau misalkan naibul fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya atau fi'il majhul juga harus muannas. Kalau misalkan
naibul fa'il dia muzakkar, maka fi'il majhulnya dia juga muzakkar. Di sini rukibat sayyaratu. Mobil itu dikendarai. As-sayyarah karena dia muannas ya, ada ta'ul marbutah ya, muannas, maka fi'il majhulnya juga dengan muannas rukibat, dikendarai gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pembagian naibul fa'il? Tidak ada Ustazah. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, pembagian naibul fa'il sama ya kayak pembagian fa'il. Dia ada sharih, ada dhamir, sama ada mu'awwal. Nah, yang pertama, naibul fa'il sharih. Sharih itu dia langsung dijelaskan, langsung disebutkan naibul fa'ilnya. Contohnya di sini yuhabbu al-mujtahidu. Orang yang bersungguh-sungguh itu disukai, disenangi gitu. Di sini al-mujtahid dia sebagai naibul fa'il sharih. Nah, sharih di sini dia kebalikan dari naibul fa'il dhamir. Kalau dhamir dia berupa kata ganti ya. Kalau sharih dia berupa isim yang langsung gitu. Atau langsung disebutkan. Yuhabbu al-mujtahidu. Orang yang bersungguh-sungguh itu disenangi. Oke. Lanjut Kak Felicia. Nah, kemudian yang kedua ada yang bentuknya dhamir atau berupa kata ganti. Oke. Sama kayak fa'il ya sebenarnya ini. Nah, dhamir ada dua kemarin ya. Dhamir baris sama dhamir mustatir. Dhamir yang nampak dan dhamir mustatir tersembunyi. Nah, kemarin dhamir baris ada dua ya. Ada dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Gitu. Nah, muttasil tersambung, kalau munfasil terpisah. Gitu. Masih ingat yang kita bahas di bab fa'il? Jadi secara umumnya ya, dhamir ada dua. Secara umumnya ada dua ya, ada baris dan ada mustatir. Nah, baris ada dua bagian, muttasil dan munfasil. Gitu. Contohnya, dhamir baris yang muttasil. Ukrimta. Oke, ukrimta. Kamu dimuliakan. Ukrimta, kamu dimuliakan. Di sini ukrim dia fi'il madhi yang majhul ya, ukrimu. Atau kamu ukrima ya, ukrima, kamu dimuliakan. Kemudian naibul fa'ilnya berupa dhamir ta, atau dia berupa dhamir baris yang muttasil, yang tersambung dengan fi'ilnya gitu. Ukrimta, kamu dimuliakan. Nah, selanjutnya ada dhamir baris munfasil ya. Kalau munfasil dia terpisah dari fi'ilnya. Kalau muttasil dia tersambung dengan fi'ilnya. Kalau munfasil dia terpisah dari fi'ilnya. Contohnya, ma yukramu illa anta. Ma yukramu illa anta. Gak ada sama sekali orang yang dimuliakan kecuali kamu. Gitu. Ma yukramu illa anta. Gak ada sama sekali orang yang dimuliakan kecuali kamu. Nah, di sini anta dia sebagai naibul fa'il dari fi'il majhul yukramu, dan dia naibul fa'il berupa dhamir baris yang munfasil. Oke, terpisah dari fi'ilnya. Yukramu anta gitu. Karena anta di sini kan dia terpisah dari fi'ilnya ya, fi'il yukramu. Makanya disebut dengan dhamir baris munfasil gitu. Nah, contohnya di sini dhamir naibul fa'il berupa dhamir mustatir. Contohnya tukramu, kamu laki-laki sedang atau akan dimuliakan. Tukramu. Di sini karena dia nggak nampak ya, nggak nampak di akhir fiilnya, karena akhir fiil majhulnya dia nggak ada tambahan lagi, nggak ada tambahan kata lagi ya, tukramu ya. Cukup di mim aja, nggak ada tambahan huruf setelah huruf mim, makanya dia disebut dengan dhamir mustatir. Nanti dhamir mustatir takdiruhu anta. Yang harusnya tuh ada kata antanya. Harusnya ada, kan tukramu anta. Tapi kata tukramu udah cukup mewakili kalau misalkan dalam fi'il tersebut naibul fa'ilnya dia pasti dhamir anta. Gitu. Kamu laki-laki. Nah, yang ketiga
naibul fa'il muawwal. Oke, jadi muawwal kemarin ya, dia fi'il tapi yang diawali dengan huruf masdariyah, entah an, anna, ma, kai, lau, dan selainnya. Nah, fi'il dan huruf masdariyah ini dia bisa menjadi naibul fa'il, bisa menjadi isim yang akan menjadi naibul fa'il. Contohnya, yuhmadu an tajtahida. Kesungguhanmu itu dipuji. Kesungguhanmu itu dipuji. Di sini naibul fa'ilnya an tajtahida karena huruf masdariyah an sama fi'ilnya ya, an tajtahida dia bisa dirubah menjadi isim yaitu ijtihaduka. Oke, yuhmadu ijtihaduka. Kesungguhanmu itu dipuji gitu. Nah, di sini ijtihaduka atau an tajtahida dia menjadi naibul fa'il dari fi'il yuhmadu gitu. Lanjut Kak Farisyah, oke. Nah, kita udah selesai ya. Kesimpulannya kalau misalkan naibul fa'il dia tuh pengganti fa'il dalam kalimat pasif ya, pasif atau majhul. Nah, pembagiannya ada sharih, ada dhamir, ada muawwal. Syaratnya ada 4 tadi ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak Ada ada yang Ustazah. tidak ada. Oke, kita lanjut ya ke yang setelahnya, Kak Falisha. Kana ya, kana wa akhwatuha. Oke, sebentar ya Ustazah. Boleh, boleh. Oke, alhamdulillah. Makasih ya Kak Falisha ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kana wa akhwatuha. Atau kita sebut dengan kana dan saudara-saudaranya. Nah, kana itu isim yang merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Oke. Jadi, kana itu aslinya dia masuk ke dalam jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, kalau misalkan jumlah ismiyah, mubtada dan khobar, dia kemasukan kana atau saudaranya, maka nanti dia berubah harokatnya. Gitu. Nah, nanti mubtadanya itu jadi tetap rafa ya. Tapi kalau misalkan khobar, dia menjadi nasab atau menjadi fathah gitu. Ya, kita lihat contohnya di sini ada kata Khalidun qa'imun. Khalid itu berdiri. Khalidun qa'imun, Khalid itu berdiri. Di sini Khalid sebagai mubtada ya. Karena dia isim ma'rifah di awal kalimat, dia isim alam ya, nama orang dia pasti ma'rifah, kemudian khabarnya berupa qa'im, berdiri. Nah, kalau misalkan ditambah dengan kana, maka harokatnya berubah. Kana Khalidun qa'iman. Gitu. Kana Khalidun qa'iman. Khalid itu telah berdiri. Di sini Khalidun yang awalnya mubtada dia menjadi isim kana karena udah dimasukkan dengan kana. Tapi dari segi harokat dia tetap rafa ya, Khalidun. Kemudian qa'iman yang awalnya qa'imun ya, dia menjadi qa'iman karena dia kemasukan kana dan menjadi khobar kana gitu. Kalau Khalidun dia dari segi harokatnya sama ya, tapi dari segi posisinya yang awalnya dia mubtada maka menjadi isim kana. Kemudian qa'iman dia berubah dari segi harokat dan posisinya. Yang awalnya dia harokatnya rafa ya, qa'imun, dia menjadi qa'iman. Dan awalnya dia khobar dari Khalid, terus dia menjadi khobar dari kana gitu. Tapi dari segi artinya sebenarnya sama, kana Khalidun qa'iman, Khalid telah berdiri gitu. Nah, macam-macam kana wa akhwatuha. Di sini ya, macam-macam kana wa akhwatuha atau kita sebut dengan saudara-saudaranya kana. Di sini ada laisa. Laisa artinya tidak ya, tidak. Yang sebelumnya dulu Kak. Nah, nanti bata ya, bata juga ada, kemudian yang sebelumnya dulu Kak Fadisha. Ah, betul. Nah, ada amsa, asbaha ya, amsa waktu sore, nanti asbaha waktu pagi. Adha waktu duha. Bata juga sama ya. Kemudian ada bawahnya ma infak, ma
manfaqqa ya, manfaqqa. Kok manfaqqa sih ini? Manfakka harusnya pakai kaf ya, manfakka. Manfakka madama. Ini mimnya pendek ya harusnya. Madama, bukan madama, tapi madama. Alifnya nggak ada. Kemudian ma fati'a, dhalla, ma zala, sama ma bariha. Gitu. Oke, lanjut Kak. Nah, bata itu artinya bermakna menjelaskan bahwa hal yang diberitakan itu terjadi pada malam hari gitu. Jadi dia pada malam hari gitu, bata ya, secara singkat pada malam hari. Oke, contohnya bata Zaidun nauman. Ini bukan nauman ya, Kak. Naiman harusnya. Bata Zaidun naiman karena khobar dia nggak boleh berupa masdar. Dia berupa isim sifah atau entah dengan isim fa'il atau isim maf'ul, sifah musyabbahah dan lain-lainnya. Tapi kalau masdar dia bukan termasuk dalam isim sifah. Makanya dia nggak bisa jadi khobar. Di sini salah ya, bukan nauman tapi naiman. Bata Zaidun naiman. Zaid itu di malam hari tidur gitu. Zaid di malam hari tidur. Di sini Zaidun dia menjadi isim bata, naiman dia menjadi khobar bata atau khobar kana ya, khobar bata yang mana bata di sini dia isim kana, saudara kana ya, akhwatu kana dia menasabkan khobar. Oke. Yang awalnya naimun menjadi naiman. Bata Zaidun naiman. Zaid tidur di malam hari. Atau bata juga bisa diartikan dengan bermalam ya, entah bermalam, entah pada malam hari gitu. Itu bisa pakai bata. Nah, selanjutnya ada adha. Adha itu sesuatu yang terjadi pada waktu duha ya, duha. Contohnya adha Zaidun zahiban. Adha Zaidun zahiban. Adha dia saudara kana yang mana dia merofakkan mubtada ya, yang nanti menjadi isim kana atau isim adha, kemudian dia menasabkan khabar yang nanti menjadi khabar adha. Adha Zaidun zahiban. Asal katanya Zaidun zahibun. Zaid itu pergi. Kemudian dimasukkan dengan akhwatu kana yaitu adha ya. Adha maka menjadi adha Zaidun zahiban. Zaid itu pergi pada waktu duha. Zaid pergi pada waktu duha. Gitu. Lanjut Kak Fanisha. Nah, kemudian asbaha itu sesuatu yang terjadi pada waktu pagi. Nah, sebenarnya asbaha punya dua arti ya. Yang pertama tadi ya, sesuatu yang terjadi pada pagi hari atau dia berarti menjadi. Menjadi. Kayak sama sorok. Misalkan, misalkan aku mau bilang, anak kecil itu menjadi menangis. Gitu. Nanti bisa kita pakai asbaha atiflu bakian. Asbaha tiflu bakian. Anak kecil itu menjadi menangis. Gitu. Atau misalkan, asbahal ma'u haron. Air itu menjadi panas. Gitu. Jadi asbah bisa artinya dua ya. Yang pertama waktu pagi sama yang kedua dia sama artinya kayak soro atau menjadi gitu. Contohnya asbaha Zaidun akilan. Zaid makan waktu di pagi hari. Zaid makan di pagi hari. Gitu. Asbaha Zaidun akilan. Atau pada pagi hari Zaid itu makan. Gitu. Sini asbaha karena di akhwatu kana ya. Dia merafakkan mubtada ya, Zaidun tetap ya. Tapi dia menasabkan khabar yang awalnya akilun menjadi akilan. Asbaha Zaidun akilan. Oke, lanjut Kak Fanisha. Kemudian amsa artinya sesuatu yang terjadi pada waktu sore. Amsa gitu. Contohnya amsa Zaidun syariban. Zaid itu minum pada waktu sore. Gitu. Asalnya Zaidun syaribun, Zaid itu minum ya, tapi karena dia dimasukkan dengan akhwatu kana yaitu amsa, maka khabarnya menjadi nasab. Oke, amsa Zaidun syariban.
Zaid minum pada waktu sore. Ya. Nah, sore ya tadi sama ya. Tapi kalau misalkan sore itu artinya berubah menjadi atau berubah gitu. Dia perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan lain. Tapi secara singkatnya ya, dia artinya menjadi atau berubah gitu. Contohnya sara Zaidun aliman. Zaid menjadi orang alim ya, orang yang punya pengetahuan, alim atau misalkan orang alim itu lebih khususnya apa ya? Alim. Orang yang lebih tahu ya, ulama gitu ya. Zaid menjadi seorang ulama gitu kan. Misalkan dalam bahasa Indonesia ya. Zaid menjadi seorang ulama. Di sini sora yang awalnya Zaid bukan seorang ulama, kemudian karena kita mau bilang kalau misalkan Zaid itu sekarang jadi seorang ulama, maka kita kasih dengan sora yang mana dia akhwatu kana. Sara Zaidun aliman. Zaid menjadi seorang ulama. Nah, kemudian kalau laisa itu artinya tidak atau bukan. Contohnya ya, laisa Zaidun mudarrisan. Zaid itu bukan seorang guru atau bukan seorang pengajar. Zaid bukan seorang pengajar. Di sini sama ya, akhwatu kana dia menasabkan mubtada merafa'kan mubtada ya, tapi dia menasabkan khabar. Zaidun mudarrisan gitu. Oke, kemudian kalau ini sebenarnya dia dari segi arti berbeda ya, cuman dia sama akhwatu kana juga. Akhwatu kana dia dari segi sama amalnya. Dia sama-sama merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Ada dhallah, mazalah, mabariha. Ini bukan manfaqah, tapi kaf ya, manfakka, infakka. Madama, mimnya pendek ya, madama sama ma fatihah. Nah, contohnya di sini ada mazala. Mazala Zaidun sahiran. Zaid itu selalu atau tidak henti-hentinya. Tidak henti-hentinya Zaid itu begadang. Tuh, jadi Zaid selalu begadang. Nah, mazala tadi ya, mazala, madama itu artinya selalu atau tidak henti-hentinya gitu. Tapi dia dari segi amal sama ya. Sama kayak kana merofakkan isim dan menasabkan khabar. Zaidun sahiron. Tidak henti-hentinya Zaid itu begadang. Oke, tambahan juga dia sama ya. Kana asbaha bata dhalla adha amsa, walaupun dia punya arti yang berbeda-beda, tapi bisa juga kita artikan dia sebagai soro atau menjadi. Tuh. Tadi kayak tapi lebih seringnya dipakainya dengan asbaha sama kana gitu. Kalau misalkan kayak bata dhalla adha amsa itu dia kebanyakan dhalla tapi juga sering. Dhalla juga sering diartikan sebagai soro. Tapi kalau misalkan kayak bata adha amsa, dia kan kayak khusus buat suatu waktu ya. Makanya dia jarang digunakan sebagai arti sora gitu. Cuman tadi 6 ini ya, kan asbaha bata dhalla adha sama amsa dia juga bisa berartikan menjadi sora atau menjadi atau berubah gitu. Nanti tergantung konteks kalimatnya gimana. Tuh, kalau misalkan dia nggak cocok kita artikan sebagai misalkan bata. Nggak bisa nih kita artikan sebagai waktu di waktu malam hari. Maka kita artikan dia sebagai sora atau menjadi. Begitu pula untuk adha dan amsa. Gitu. Oke, syarat-syarat dari kana wa akhwatuha. Yang pertama. Nah, kana wa akhwatuha itu harus masuk ke dalam jumlah ismiyah gitu. Jadi dia harus susunan kata setelah kana wa akhwatuha itu harus berupa jumlah ismiyah atau yang diawali oleh isim, diawali oleh mubtada gitu.
Nah, kemudian syarat yang kedua, dia isim kana wajib berbentuk marfu ya. Atau dengan dhammah, kana Khalidun. Atau misalkan tadi amsa Zaidun gitu. Jadi isim setelah kana wa akhwatuha dia berbentuk marfu. Nanti disebut dengan isim kana gitu. Nah, syarat yang ketiga dia khobarnya harus mansub. Oke. Nah, yang awalnya dia khobarnya berupa rofa, kemudian dia dimasukkan dengan kana wa akhwatuha, maka dia menjadi mansub qaiman. Kana Khalidun qaiman. Nah, kesimpulannya, pengertiannya, kana wa akhwatuha tadi isim yang merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Syaratnya tadi ya 3, dia harus masuk ke dalam jumlah ismiyah atau jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian isim kana wajib marfu dan khobar kana wajib mansub. Gitu. Ini sudah selesai, Kak Fanisha? Sudah ya kayaknya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Atau ada yang mau nyoba bikin jumlah? Entah naibul fa'il atau kana wa akhwatuha juga bisa. Ada yang mau nyoba? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Dari naibul fa'il dan kana wa akhwatuha. Sazana mau nanya. Boleh? Di materi kana wa akhwatuha, kalau misalkan bentuk kalau misalkan si objeknya tuh muannas, berarti jadinya kanat, Ustazah. Betul. Kanat, betul. Misalkan Oke, syukran kanat. Ustazah. Betul, barakallahu fika Felicia. Jadi dia dihukumi kayak fiil ya. Kana, laisa, asbaha itu sebenarnya aslinya fiil. Maka hukum-hukum fiil dia juga menjadi hukum-hukum kana wa akhwatuha. Kecuali nanti di inna wa akhwatuha dia bukan fiil ya. Dia huruf nanti maksudnya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Ustazah. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada ya, insya Allah ini pertemuan terakhir kita ya. Jazakumullah khair buat Kak Felicia, Kak Nova, sama Kak Nur. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ditanyakan di Japri ya. Karena kita juga udah selesai koreksian gitu. Nah, terima kasih dari saya dan maaf kalau misalkan banyak kesalahan atau mungkin ada kelewat dari pengoreksian gitu. Dan terima kasih masukan-masukannya. Biasanya juga banyak yang teliti ya, kenapa kok dicontohnya begini dan sedangkan saya koreksinya berbeda gitu. Saya juga alhamdulillah kalau misalkan ada koreksi kayak gitu saya bilang ke adminnya ya. Gitu. Alhamdulillah jazakallahu khair ya yang udah teliti materi sama pengkoreksiannya. Gitu. Oke, semoga bermanfaat semua yang kita belajari dan semoga tetap semangat belajar semuanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah juga Kak Felicia ya udah bantu. Ustazah, jazakillahu khairan. Iya, wa iyyakunna.